Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas siapa itu Luqman Al-Hakim dan kisah terkenal apa dari Luqman Al-Hakim bersama anaknya. Nah, sebelum Ibu lanjut cerita kisah mengenai Luqman Al-Hakim, seperti biasa ya anak-anak, kita menyanyikan yel-yel terlebih dahulu. 1, 2, 3. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, jika Mikail membagi rezeki, pencabut nyawa itu Israfil, tiup sangkakala tugas Israfil, pencabut nyawa itu Izrail, tiup sangkakala tugas Israfil. Nah, anak-anak semua, sebelum masuk materi pembelajaran, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa. Seperti biasa ya. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ini 1, ini 2, ini 3 dan 4. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menceritakan siapakah itu Luqman dan kisah hikmah apa bersama anaknya. Latar belakang dari Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah yang soleh. Ia bukan nabi, namun diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hikmah. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 12 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tare. Sedangkan Nahur bin Tare ini adalah nama dari Azar, anaknya dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman berkebangsaan Habsyi yang berasal dari kota Syria. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Luqman Al-Hakim ini dengan sebuah hikmah. Apa itu hikmah anak-anak? Apa itu hikmah? Hikmah adalah kebijaksanaan dalam memberikan nasihat. Pekerjaan Luqman yang awalnya adalah seorang tukang kayu, tukang jahit, dan pengembala domba. Dengan hikmah yang dimilikinya, akhirnya Luqman diangkat menjadi hakim pada masa Nabi Daud.
Luqman juga adalah seorang gurunya Nabi Daud alaihi salam sebelum Nabi Daud diangkat menjadi rasul. Nah, anak-anak, ibu akan lanjut ya kisah mengenai Luqman Al-Hakim. Pada suatu hari, Luqman Al-Hakim bersama anaknya pergi ke pasar seekor keledai. Lalu Luqman menunggangi keledainya sedangkan anaknya berjalan kaki di belakang Luqman Al-Hakim. Lalu terdengar orang-orang berkata, "Wah, kasihan sekali anak itu. Seharusnya kan anaknya naik ke atas keledai. Kenapa ayahnya? Zalim sekali ayahnya." Nah, kemudian Luqman turun dari keledai dan menggantikan anaknya untuk naik ke atas keledai. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian, tak lama dari itu, orang-orang di pasar pun melihat mereka berdua dan terdengar yang mereka ucapkan kembali. "Enak-enak sendiri anak itu ya. Ayahnya berjalan sendiri, kakinya kasihan. Sungguh zalim anak itu. Seharusnya kan ayahnya naik di atas keledai." Lalu Luqman dan anaknya naik di atas keledai berdua melanjutkan perjalanan mereka. Nah, tak lama seperti itu terdengar lagi orang yang mengatakan, "Aduh, sungguh kasihan sekali keledai itu. Seharusnya kan mereka naik salah satu. Kaki keledai kan kasihan, bisa-bisa kaki keledai itu patah." Nah, dari itu Luqman dan anaknya turun dari keledai. Setelah mereka turun dari keledai itu, terdengar lagi ketawaan orang-orang lain dengan mengatakan, "Wah, kasihan sekali mereka. Punya keledai tetapi tidak digunakan. Mereka bisa naik keledai itu." Akhirnya Luqman bersama ayahnya bersandar di pohon dan mengikatkan keledai di pohon tersebut. Lalu anaknya bertanya, "Ayah, kenapa semua apa yang dilakukan tadi sepertinya salah di hadapan orang lain?" Lalu Luqman berkata, "Anakku, inilah yang ingin ayah ajarkan kepada engkau. Kita tidak bisa mengkhianati orang lain. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki lisan tetapi tidak untuk mencemoohkan orang lain. Tak tahu apa dasar yang sebenarnya. Apakah mereka tidak boleh berkata seperti itu, ayah?" Lalu Luqman pun menjawab, "Mereka boleh saja berkata, namun sebagaimana orang beriman harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan adalah diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Karena pendapat semua orang berbeda-beda. Biarlah Allah yang berpendapat dan menilai baik dan buruk." Jadi, pada kisah ini mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki prinsip dalam melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan yang kita lakukan harus karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang lain. Yang mana pada dasarnya kita sebagai seorang pendidik harus mengajarkan kepada anak usia dini bahwa kita harus meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan merasa diri kita paling benar, karena yang paling benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran dari Ibu mengenai kisah Luqman Al-Hakim. Jangan lupa ya, selalu apalkan buku yang sudah Ibu berikan tadi mengenai kisah Luqman Al-Hakim. Sebelum pulang, mari kita membaca yel-yel terlebih dahulu. 1, 2, 3. Hari ini sudah siang, ibu guru pulang sekolah. Selamat siang
Selamat siang, ibu kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Habis sekolah kita lekas pulang, janganlah kita bermain-main. Ayah ibu menunggu kita di rumah jika pulang terlambat waktu. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Video pembelajaran mengenai kisah Luqman Al-Hakim. Akhir kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.